Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan semester 6. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi mengenai pencemaran udara oleh bahan kimia. Nah, adapun yang akan kita bahas nantinya yaitu yang pertama, pengertian pencemaran udara. Jadi, sebelum kita membahas pokok-pokok yang lain, kita tahu dulu nih, apa sih sebenarnya pencemaran udara itu? Nah, setelah kita tahu apa itu pencemaran udara, kita akan membahas mengenai sumber pencemar udara. Sebenarnya pencemar udara itu sumbernya ada di mana aja ya? Setelah itu, kita akan membahas jenis dan bagaimana cara pengukuran dari bahan kimia pencemar udara. Dan yang terakhir, nggak kalah penting nih, apa aja sih sebenarnya dampak yang ditimbulkan serta bagaimana cara kita dalam mengatasi pencemaran udara. Nah, ini materinya penting banget loh teman-teman. Untuk itu disimak baik-baik ya. Tapi sebelum lanjut ke materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Fermia Derni yang akan menjelaskan mengenai pengertian serta sumber-sumber dari pencemar udara. Saya Vira Anggraini akan menjelaskan jenis bahan pencemar. Yang pertama, partikulat, karbon monoksida, sulfur oksida, dan nitrogen oksida. Saya Verly Arya Winanda akan menjelaskan tentang oksidan fotokimia dan dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Saya Anissa Sabila akan menjelaskan tentang dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Saya Nadia Permatasari akan menjelaskan mengenai dampak pencemaran udara oleh bahan kimia terhadap kesehatan manusia serta dampak asap rokok terhadap kesehatan manusia. Saya, Fitri Ani Lestari, akan menjelaskan cara pengukuran kualitas udara oleh bahan kimia. Saya, Fitriani, akan menjelaskan prosedur kerja pengukuran karbon dioksida dan nitrogen oksida. Saya Muhammad Riyad Atrimitzi akan menjelaskan baku mutu udara ambien nasional dan cara pencegahan atau pengendalian pencemaran udara oleh bahan kimia. Oke, kalau gitu langsung aja yuk disimak. Inilah dia materi mengenai pencemaran udara oleh bahan kimia. Pengertian pencemaran udara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 mengenai pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak memenuhi fungsinya. Sedangkan menurut Chambers dalam Mukono tahun 2008, pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai jumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia atau yang dapat dihitung dan diukur serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material. Jadi yang dimaksud pencemaran udara itu bila mana dalam udara terdapat unsur-unsur pencemar atau yang biasa kita sebut dengan polutan. Nah, polutan inilah yang dapat mempengaruhi keseimbangan udara normal sehingga mengakibatkan gangguan-gangguan tertentu, baik itu pada kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, pencemaran itu terjadi karena adanya beberapa faktor atau elemen pendukung yang menyebabkan proses pencemaran itu sendiri. Elemen-elemen itu yaitu karena adanya sumber bahan pencemar yang mengeluarkan emisi polutan. Selain itu karena adanya interaksi bahan pencemar di atmosfer yang menyebabkan turunnya kualitas udara, sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif baik itu pada manusia ataupun lingkungannya. Ada dua jenis sumber pencemar. Yang pertama ada zat pencemar primer dan yang kedua itu ada zat pencemar sekunder. Kalau zat pencemar primer itu zat kimia yang dia langsung mengkontaminasi udara dalam konsentrasi yang membahayakan. Sedangkan zat pencemar sekunder itu zat kimia berbahaya yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia antar komponen-komponen udara. Contoh dari zat pencemar primer itu ada karbon dioksida. Selain itu ada karbon monoksida yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Sedangkan zat pencemar sekunder itu contohnya adalah ozon. Kenapa ozon? Karena ozon terbentuk ketika nitrogen oksida dan senyawa volatil organik dicampur dan dipanaskan oleh sinar matahari. Sehingga mengapa disebut zat pencemar sekunder? Karena zat ini merupakan zat pencemar yang terbentuk ketika zat pencemar primer mengalami perubahan kimia di atmosfer.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber pencemar primer di udara yang dikategorikan lagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber alamiah atau natural, dan yang kedua itu ada sumber antropogenik. Jadi kalau sumber alamiah atau natural itu merupakan pencemaran yang terjadi dikarenakan aktivitas alam tanpa adanya campur tangan dari manusia itu sendiri. Contohnya seperti akibat dari letusan gunung berapi yang menghasilkan gas pencemar seperti SOx. Lalu ada juga akibat kebakaran hutan. Contoh gas pencemar yang dapat mencemari udara itu seperti hidrokarbon, karbon dioksida, senyawa sulfur oksida, senyawa nitrogen oksida, dan nitrogen dioksida. Lalu yang berikutnya ada sumber antropogenik. Sumber antropogenik ini merupakan pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Contohnya seperti sumber tidak bergerak. Sumber tidak bergerak dibagi lagi menjadi dua, ada sumber titik dan sumber area. Kalau sumber titik itu biasanya merajuk kepada sebuah sumber yang berada pada titik yang tetap, seperti misalnya cerobong asap atau tangki penyimpanan yang memancarkan pencemar udara. Kalau sumber area contohnya seperti pembakaran bahan bakar di rumah tangga, TPA, kebakaran hutan, atau konstruksi pembangunan jalan tidak beraspal. Lalu ada lagi yang kedua sumber bergerak atau yang biasa disebut dengan mobile source. Contohnya itu ada kendaraan bermotor, pesawat, dan atau kapal laut. Yang ketiga ada debu zat kimia maupun partikel-partikel sebagai hasil dari industri pertanian dan perkebunan. Yang keempat ada asap dari penggunaan cat, hairspray, dan jenis pelarut lainnya. Yang kelima, itu ada gas yang dihasilkan dari proses pembuangan akhir di TPA yang umumnya adalah gas metan. Dan yang terakhir, itu ada peralatan militer, contohnya seperti senjata nuklir, gas beracun, senjata biologis, maupun roket. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis bahan pencemar yang biasanya ada di udara. Yang pertama yang akan dibahas itu ada partikulat, yang kedua ada karbon monoksida, yang ketiga ada sulfur oksida, keempat nitrogen oksida, dan yang terakhir ada oksidan fotokimia. Partikulat. Partikel adalah pencemar udara yang dapat berada bersama-sama dengan bahan atau bentuk pencemar lainnya. Partikel dapat diartikan secara murni atau sempit sebagai bahan pencemar udara yang berbentuk padatan. Sumber pencemaran partikel dapat berasal dari peristiwa alami dan dapat juga berasal dari aktivitas manusia. Pencemaran partikel yang berasal dari alam yaitu 1. Debu tanah atau pasir halus yang terbang terbawa oleh angin kencang. 2. Abu dan bahan-bahan vulkanik yang terlempar ke udara akibat letusan gunung berapi. 3. Semburan uap air panas di sekitar daerah sumber panas bumi di daerah pegunungan. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah suatu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Karbon monoksida yang terdapat di alam terbentuk dari salah satu proses sebagai berikut. 1. Pembakaran tidak lengkap terhadap karbon atau komponen yang mengandung karbon. 2. Reaksi antara karbon dioksida dan komponen yang mengandung karbon pada suhu tinggi. 3. Pada suhu tinggi, karbon dioksida terurai menjadi karbon monoksida dan oksigen. Kendaraan bermotor merupakan sumber polutan karbon monoksida yang utama, sekitar 59,2%, maka daerah-daerah yang berpenduduk padat dengan lalu lintas ramai memperlihatkan tingkat polusi karbon monoksida yang tinggi. Konsentrasi karbon monoksida di udara per waktu dalam satu hari dipengaruhi oleh kesibukan atau aktivitas kendaraan bermotor yang ada. Semakin ramai kendaraan bermotor yang ada, semakin tinggi tingkat polusi karbon monoksida di udara. Sulfur oksida. Gas belerang oksida atau sering ditulis dengan SOx terdiri dari gas SO2 dan gas SO3 yang keduanya mempunyai sifat berbeda. Gas SO2 berbau sangat tajam dan tidak mudah terbakar. Sedangkan gas SO3 bersifat sangat reaktif.
Gas SO3 mudah bereaksi dengan uap air yang ada di udara untuk membentuk asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat ini sangat reaktif, mudah bereaksi, memakan benda-benda lain yang mengakibatkan kerusakan, seperti proses pengkaratan, korosi, dan proses kimiawi lainnya. Transportasi bukan merupakan sumber utama polutan SOx, tetapi pembakaran bahan bakar pada sumbernya merupakan sumber utama polutan SOx. Misalnya pembakaran batu arang, minyak bakar, gas, kayu, dan sebagainya. Konsentrasi gas SO2 di udara akan mulai terdeteksi oleh indera manusia, tercium baunya, manakala konsentrasinya berkisar antara 0,3 sampai 1 ppm. Nitrogen oksida. Nitrogen oksida sering disebut dengan NOx karena oksida nitrogen mempunyai dua macam bentuk yang sifatnya berbeda, yaitu gas NO2 dan gas NO. Nitrogen oksida adalah kelompok gas nitrogen yang terdapat di atmosfer yang terdiri dari nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Sifat gas NO tidak berwarna dan tidak berbau. Sifat gas NO2 berwarna dan berbau. Warna gas NO2 adalah merah kecoklatan dan berbau tajam menyengat hidung. Sumber utama NO2 pada atmosfer. Kendaraan di jalan lalu lintas, sumber utama lainnya adalah dari pembangkit tenaga listrik, pembangkit pemanas, dan proses industri. Oksidan fotokimia. Oksidan fotokimia adalah komponen atmosfer yang diproduksi oleh proses fotokimia, yaitu suatu proses kimia yang membutuhkan sinar, yang akan mengoksidasi komponen-komponen yang tidak segera dapat dioksidasi oleh gas oksigen. Senyawa yang terbentuk merupakan polutan sekunder yang diproduksi karena interaksi antara polutan primer dengan sinar matahari. Hidrokarbon merupakan komponen yang berperan dalam produksi oksidan fotokimia. Polutan sekunder yang paling berbahaya yang dihasilkan oleh reaksi hidrokarbon dalam siklus tersebut adalah ozon dan peroksiasetil nitrat, yaitu salah satu komponen yang paling sederhana dari grup peroksiasil nitrat. Dampak pencemaran udara. Dalam konteks pencemaran udara, maka dampak dapat diartikan sebagai pengaruh yang kuat dari pencemaran udara yang mendatangkan akibat. Pengaruh yang kuat dalam hal ini adalah hadirnya berbagai bahan, energi, dan mikroorganisme ke dalam udara yang tidak semestinya. Akibat yang terjadi adalah segala bentuk gangguan yang diakibatkan oleh kehadiran bahan, energi, dan mikroorganisme. Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Pembagian dampak pencemaran udara terhadap lingkungan dibagi menjadi 5 kelompok. Ini merupakan hasil sintesis dari beberapa literatur, antara lain pembagian yang dilakukan oleh Dix pada tahun 1982, Miller pada tahun 1982, dan Cahyono pada tahun 2017, yaitu yang pertama ada pemanasan global, yang kedua kerusakan ekosistem, yang ketiga penipisan lapisan ozon. Ozon adalah senyawa kimia yang bisa dianggap baik dan bisa dianggap merusak lingkungan. Ozon biasa dianggap baik bila berada pada tempat yang tepat, yaitu di lapisan stratosfer. Yang keempat, hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang banyak mengandung senyawa asam akibat reaksi bahan pencemar udara dengan air hujan, pH-nya kecil dari 5,5. Yang kelima, estetika lingkungan. Keindahan suatu tempat sangat berkaitan dengan kualitas udara. Kehadiran polutan di udara seperti partikel debu dapat menutupi keindahan lingkungan. Dampak pencemaran udara. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan suhu bumi yang semakin panas. Bumi secara alami diselimuti oleh berbagai jenis unsur dan senyawa kimia yang berbentuk gas, antara lain N2, O2, CO2, CH4, dan NO2.
Sebagian dari gas tersebut ada yang bersifat seperti kaca, yang selanjutnya disebut sebagai gas rumah kaca, dalam konteks menahan sinar matahari. Hal ini sebenarnya sangat diperlukan untuk menjaga agar bumi kita tidak mengalami penurunan suhu yang berlebihan pada malam hari. Beberapa dekade terakhir, konsentrasi gas yang bersifat seperti kaca tadi semakin meningkat. Gas-gas yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah gas karbon dioksida atau CO2 dan gas metan atau CH4. Akibat dari hal tersebut adalah semakin banyaknya panas yang terkurung di sekitar permukaan bumi, sehingga suhu bumi meningkat. Gas yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah gas karbon dioksida CO2 dan gas metan CH4. Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan yang kedua yaitu kerusakan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sumber dari semua energi yang ada dalam ekosistem itu adalah matahari. Nah, sebuah ekosistem dibentuk oleh unsur abiotik dan unsur biotik. Kerusakan ekosistem akibat pencemaran udara adalah terjadinya gangguan salah satu unsur ekosistem. Gangguan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, terhadap komponen abiotik ekosistem. Kehadiran bahan beracun di udara seperti timah hitam yang berasal dari pembakaran bahan bakar premium dapat meracuni flora dan fauna dalam sebuah ekosistem. Yang kedua, gangguan terhadap flora. Flora memiliki reaksi yang besar dalam menerima pengaruh perubahan atau gangguan akibat polusi udara dan perubahan lingkungan. Hal ini terjadi karena banyak faktor yang berpengaruh, di antaranya seperti spesies tanaman, umur, keseimbangan nutrisi, kondisi tanaman, temperatur, kelembaban, dan penyinaran. Gangguan terhadap fauna. Dampak terhadap fauna dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung terjadi apabila ada interaksi melalui sistem pernafasan sebagaimana terjadi pada manusia. Dampak tidak langsung terjadi melalui suatu perantara, baik tumbuhan atau perairan yang berfungsi sebagai bahan makanan hewan. Dampak yang selanjutnya yaitu penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon menimbulkan banyak ancaman terhadap kesehatan manusia dan kehidupan di bumi. Semakin menipisnya lapisan ozon, stratosfer akan meningkatkan bahaya akibat radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi. Dampak ini akan semakin buruk bila kerusakan lapisan ozon terus berlangsung. Bila lapisan ozon menjadi tipis, permukaan bumi akan lebih terbuka terhadap radiasi UVB yang mempunyai gelombang pendek sehingga akan merusak kehidupan. Untuk tiap 10% penipisan lapisan ozon, akan terjadi kenaikan radiasi UV sebesar 20%. Radiasi UVB dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bawah yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun, terjadinya hujan asam, dan berakibat naiknya gangguan saluran pernafasan. Dampak yang selanjutnya yaitu terjadinya hujan asam. Hujan asam akan mengakibatkan ekosistem di air menjadi terganggu. Meski hujan asam tidak terjadi di laut, namun hujan asam yang terjadi di dataran tinggi atau dataran rendah akan terbawa ke sungai dan dari sungai akan bermuara ke laut. Hal ini menyebabkan terganggunya ekosistem yang ada di laut. Yang kedua yaitu mengganggu kesuburan tanah. Hujan asam akan membawa air hujan asam dan masuk ke dalam tanah, kemudian bisa menyebabkan sulitnya perkembangbiakan akar dan bertumbuhnya tanaman menjadi terganggu. Selain itu, akar dari tanaman yang tidak tumbuh dengan baik akan menyebabkan tanaman mudah tumbang. Hujan asam juga akan membuat tanah menjadi tandus dan mematikan organisme kecil atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, penyebab besi korosi. Kandungan asam yang tinggi pada hujan asam bisa menyebabkan besi menjadi mudah korosi atau berkarat. Jika sudah berkarat, maka ketahanan atau kekuatan besi tersebut akan semakin berkurang dan mudah patah. Selain itu, hujan asam juga akan menyebabkan peningkatan kandungan logam di air hingga tanah. Dampak yang selanjutnya yaitu gangguan estetika. Kehadiran polutan di udara seperti partikel, debu dapat menutupi keindahan warna atap dan dinding bangunan dan juga lingkungan sekitar. SO2, NO2, dan CO2 dapat menyebabkan korosi bahan-bahan logam atau batu yang menghiasi suatu taman. Kerusakan tersebut terjadi akibat sifat keasaman dari gas-gas tersebut ketika bereaksi dengan air. Polutan yang berbentuk partikel juga dapat menutupi permukaan daun tanaman hias atau pohon pelindung dalam taman-taman kota. Selanjutnya ada dampak pencemaran udara oleh bahan kimia terhadap kesehatan manusia. Yang pertama,
ada karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida dapat menghambat pasokan oksigen untuk tubuh, mengganggu fungsi saraf dan fungsi jantung. Apabila dalam jumlah banyak, seseorang yang mengalami keracunan karbon monoksida dengan kadar tinggi dapat tidak sadarkan diri, lemas, mual, pusing, dan juga sesak nafas. Lebih dari itu dapat mengalami kematian. Yang kedua ada nitrogen oksida. Nitrogen oksida dapat memicu kerusakan pada organ tubuh. Senyawa ini juga bisa mengganggu proses pengikatan oksigen dalam darah sehingga menyebabkan gangguan pernafasan bahkan iritasi paru-paru dan mata. Tak hanya itu, senyawa ini juga bisa menjadi pemicu kerusakan jantung, hati, dan ginjal. Yang ketiga ada sulfur oksida. Sulfur oksida dapat menyebabkan iritasi sistem pernafasan. Iritasi tenggorokan terjadi pada konsentrasi sulfur oksida sebesar 5 ppm atau lebih. Bahkan, beberapa individu yang sensitif iritasi terjadi pada konsentrasi 1-2 ppm. Sulfur oksida berbahaya bagi kesehatan, terutama terhadap orang tua dan penderita yang mengalami penyakit kronis pada sistem pernafasan dan kardiovaskular. Yang keempat ada hidrokarbon. Hidrokarbon di udara akan bereaksi dengan bahan-bahan lain dan akan membentuk ikatan baru yang disebut polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH. Bila polycyclic aromatic hydrocarbon ini masuk dalam paru-paru, maka akan menimbulkan luka dan merangsang terbentuknya sel-sel kanker. Yang kelima ada oksidan atau O3. Ozon pada konsentrasi 0,3 ppm dapat berakibat iritasi terhadap hidung dan tenggorokan. Kontak dengan ozon pada konsentrasi 1-3 ppm selama 2 jam akan mengakibatkan pusing berat dan kehilangan koordinasi pada beberapa orang yang sensitif. Sedangkan, apabila kontak dengan konsentrasi 9 ppm selama beberapa waktu, maka mengakibatkan endema pulmonari. Yang keenam ada gas klorin atau Cl2. Gas klorin dioksida berbahaya bagi manusia karena bertindak sebagai iritan mata dan paru-paru. Yang ketujuh ada amoniak atau NH3. Amoniak dapat menyebabkan kulit melepuh seperti luka bakar dan juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Bahkan bisa menyebabkan mual, muntah, hingga pingsan. Yang ke-8 ada hidrogen sulfida atau H2S. Apabila terpapar hidrogen sulfida dengan konsentrasi rendah bisa mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, dan sistem pernafasan seperti mata perih dan terbakar, batuk, dan sesak nafas. Kemudian, untuk orang penderita asma, maka bisa menjadi tambah berat penyakitnya. Yang ke-9 ada dioksin. Dampak keracunan dioksin untuk jangka panjang adalah kanker dan aterosklerosis. Sedangkan, efek jangka pendek dapat menyebabkan lesi kulit seperti klorekne. Yang ke-10 ada senyawa organik yang mudah menguap atau volatile organic compounds atau VOC. Efek kesehatan dari volatile organic compounds diantaranya adalah iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kemudian dapat menyebabkan sakit kepala atau pusing, kehilangan koordinasi, mual, kerusakan hati, ginjal, dan sistem saraf pusat. Yang ke-11 ada debu asbes. Debu asbes dapat menyebabkan kanker paru-paru, terutama pada penderita asbestosis yang merokok. Kemudian, bisa menyebabkan mesotelioma atau kanker pada lapisan paru-paru, jantung, perut, dan tesis. Yang terakhir ada debu silika. Debu silika yang terhirup bisa masuk ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan, bahkan salah satunya bisa menyebabkan penyakit silikosis. Kemudian, ada dampak asap rokok terhadap kesehatan. Menurut American Cancer Society, asap rokok dapat membuat darah menjadi lebih lengket dan meningkatkan kolesterol yang dapat merusak lapisan pembuluh darah. Lama-kelamaan, perubahan ini dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami serangan jantung dan stroke. Lalu, resiko pada anak-anak dapat mengalami gangguan kesehatan seperti sindrom kematian bayi mendadak, infeksi pernafasan, contohnya bronkitis dan pneumonia, serangan asma lebih parah dan sering, infeksi telinga, dan batuk kronis. Lalu, bahaya asap rokok terhadap ibu hamil yaitu bisa memicu gangguan perkembangan janin. Resiko kesehatan yang terjadi sering terkait dengan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, SIDS,
kemampuan mental yang terbatas, masalah dengan belajar, serta gangguan yang ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurangnya perhatian atau ADHD. Tidak hanya harus berhenti kebiasaan merokok selama hamil, ibu hamil juga harus dijauhkan dari paparan asap rokok. Cara pengukuran kualitas udara oleh bahan kimia. Terdapat 2 tahapan. Yang pertama, konsep pengambilan sampel. Tahapan pertama dalam pengambilan sampel udara adalah pemilihan lokasi yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan data yang diperlukan. Tahap berikutnya adalah merencanakan prosedur pengambilan sampel udara untuk setiap tempat yang akan diambil. Yang kedua, teknik pengambilan sampel udara. Teknik pengambilan sampel udara dilihat dari lokasi pemantauannya, terbagi dalam 2 kategori, yaitu teknik sampling udara emisi dan teknik sampling udara ambien. Sampling udara emisi adalah teknik sampling udara pada sumbernya, seperti cerobong pabrik dan saluran knalpot kendaraan bermotor. Sedangkan teknik sampling kualitas udara ambien adalah sampling kualitas udara pada media penerima polutan udara atau emisi udara. Prosedur kerja pengukuran partikulat PM. Partikel debu adalah suatu kumpulan senyawa dalam bentuk padatan yang tersebar di udara dengan diameter yang sangat kecil, kurang dari 1 mikron sampai dengan maksimal 500 mikron. Ukuran partikel debu yang membahayakan kesehatan umumnya berkisar antara 0,1 mikron sampai 10 mikron. Metode pengukuran yang digunakan adalah gravimetric high volume method. Metode ini merupakan metode yang dianjurkan dalam rancangan baku mutu lingkungan di Indonesia. Di samping itu, WHO juga telah menganjurkan pemakaian metode ini untuk pengukuran partikel debu. Adapun prinsip kerja metode ini ialah dengan cara melewatkan udara dalam volume tertentu melalui saringan serat gelas atau glass fiber filter. Peralatan yang digunakan yaitu sampler, pelindung sampler atau sampler shelter, alat pencatat aliran udara, pengatur aliran udara, meteran waktu, timbangan analitis, filter dengan ukuran luas 400 cm persegi, almari pengering, pinset, eksikator, dan neraca analitik. Prosedur kerja pengukuran partikel debu. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama, melakukan persiapan. Alat harus berjarak lebih 20 meter dari pohon besar. Jarak alat dari bangunan tinggi sekurang-kurangnya 2 kali perbedaan tinggi alat dengan bangunan tersebut. Alat harus jauh dari insinerator atau tempat pembakaran lainnya. Yang kedua, kalibrasi air flow control. Terdapat 3 langkah. Yang pertama, pasang kertas pencatat volume udara terhisap atau chart recorder paper. Kemudian, putar chart recorder dengan cara memutar baut searah gerak jarum jam, sehingga jari-jari waktu dikehendaki tepat pada titik start. Yang kedua, hidupkan alat. Perhatikan dahulu apakah jarum pencatat pada airflow control sudah bergerak bebas, mencapai garis lingkar paling luar pada chart recorder. Yang ketiga, bila pemutaran switch AJD sudah maksimal tetapi jarum pencatat belum pada posisi yang dikehendaki, putar switch voltage selector yang berada pada running timer searah gerak jarum jam, dan berhentilah memutar bila jarum pencatat tersebut sudah berada pada posisi yang tepat. Kemudian, matikan alat. Yang ketiga, persiapan filter. Terdapat 2 langkah. Yang pertama, filter yang akan dipakai diperiksa dahulu dari kemungkinan lubang atau kerusakan dan perlu diberi nomor. Yang kedua, sebelum digunakan filter, dipanaskan ke dalam oven dengan suhu 100 Celcius selama lebih 30 menit. Filter kemudian disetimbangkan dengan memasukkan ke dalam desikator agar dingin. Filter ditimbang sampai ukuran miligram dan jangan dilipat sebelum digunakan dalam pengambilan contoh udara. Yang keempat, pengambilan contoh. Terdapat 3 langkah. Yang pertama,
Filter serat gelas dipasang pada tempat yang telah ditentukan, dengan bagian kasar menghadap ke atas. Yang kedua, setelah pengambilan sampel selama 24 jam, catat jumlah waktu yang diperlukan, seperti nomor filter, nomor seri alat HVS, lokasi, serta keterangan lain pada amplop manila yang telah disiapkan. Yang ketiga, filter yang telah dipakai diambil, dilipat pada bagian panjang filter, hingga permukaan yang mengandung partikel debu sampel yang saling bersentuhan. Adapun cara analisa, untuk analisa gravimetri, filter yang telah dipakai terlebih dahulu disimpan dalam desikator selama 24 jam, kemudian ditimbang. Catat berat filter sebagai berat akhir. Selisih berat awal dan berat akhir adalah berat debu yang tertangkap. Berat SPM dapat dihitung dengan rumus. SPM sama dengan dalam kurung WF dikurang WI dibagi VT dikali 10 pangkat 6, di mana SPM adalah berat partikel debu, WF adalah berat akhir filter, WI adalah berat awal, VT adalah volume udara contoh. 10 pangkat 6 adalah faktor konversi dari gram ke mikrogram. Prosedur kerja pengukuran karbon dioksida atau CO2. 1. Prinsip pengukuran. Gas CO2 di udara diserap dengan BaOH2 yang konsentrasinya diketahui, maka BaOH2 yang bereaksi dengan CO2 dapat diketahui. 2. Peralatan Midget impinger, flowmeter, pompa isap, generator, Erlenmeyer, volume pipet, gelas ukur, buret, pipet ukur. 3. Bahan. Larutan BaOH2 sebanyak 4,3 gram dan 1 gram BaCl2 dilarutkan dengan Aquades hingga 1 liter. 2. Larutan HCl sebanyak 4,6 ml dengan konsentrasi 37% diencerkan dengan Aquades bebas CO2 hingga 1 liter. 3. 1 gram indikator PP dilarutkan dengan 100 ml etanol. 4. Cara uji. Sampel udara diserap melalui midget impinger yang berisi BaOH2 dengan debit kiliter per menit selama T menit. Masukkan dalam Erlenmeyer, kemudian ditambah indikator PP dan dititrasi dengan HCl, kemudian dilakukan titrasi blanko. Prosedur kerja pengukuran nitrogen oksida atau NOx. 1. Prinsip kerja metode Seltman. Metode Seltman didasarkan pada reaksi spesifik dari ion nitrit dengan reagen pembentuk warna. Metode ini dianjurkan karena peralatan yang dibutuhkan cukup sederhana dan tidak mahal. Untuk menganalisa sampel, dipergunakan sebuah kolorimeter atau lebih disarankan spektrofotometer. 2. Peralatan. Alat penyerap, alat pengukur aliran udara, pompa udara, pipet 1 ml berskala dengan pembagian 0,1 ml dan pipet volumetrik 10 ml. Gelas ukur berskala 50 ml dengan pembagian skala 1 ml, 100 ml dengan pembagian skala 1 ml dan 1000 ml dengan pembagian skala 10 ml. Labu ukur 25 ml, 150 ml, 250 ml, 1000 ml. Gelas piala 2 liter atau lebih besar, fotoregen, pengaduk mekanik, spektrofotometer. 3. Penyiapan bahan. Larutan induk adalah 0,1% N, 1 natil, etilen diamin dihidroklorid, 0,1 gram regen dilarutkan dalam 100 ml air.
2. Reagen penyerap 5 gram asam sulfanilat dilarutkan dalam 800 ml air suling. Campuran ini harus diaduk secara mekanik. Ke dalam campuran yang sudah dingin ditambahkan 140 ml asam asetat glasial dan 20 ml larutan 0,1 N, yaitu larutan 0,1, dan diencerkan sampai 1 liter. Reagen ini dapat tahan disimpan dalam lemari pendingin coklat selama 2 bulan. 3. Larutan standar natrium nitrit atau larutan induk sebanyak 2,03 gram per liter. Larutan induk dibuat dengan cara menimbang 2,03 gram reagen yang berbentuk butiran padat dan dilarutkan dengan air suling dalam labu ukur sampai 1 liter. Larutan ini tahan sampai 3 bulan. 4. Larutan natrium nitrit 0,0203 gram per liter. Larutan ini selalu dibuat baru dengan cara memipet 10 ml larutan induk kemudian diencerkan dalam 1 liter. 4. Prosedur kerja. 1. Midget impinya diisi penyerap atau absorbing. 2. Midget impinya flowmeter dan pompa dipasang menurut urutannya. Dalam area yang mengandung kadar debu tinggi, disarankan untuk menggunakan filter supaya flowmeter terbebas dari debu. 3. Untuk waktu sampling yang singkat 10-30 menit, digunakan absorber dengan reagen sebanyak 10 ml. Sampel udara dialirkan melalui bubbler sehingga diperoleh warna yang cukup. 4. Pembentukan warna akan sempurna dalam waktu 15 menit. Warna dapat tahan lama jika tutup betul-betul rapat. 5. Setelah pengambilan contoh uji, diukur volume hasil penyerap. Jika volume menyusut, pada saat pengambilan contoh uji, volume dibuat seperti volume asal dengan menambahkan aqueous. 6. Baca absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nm. 7. Lihat konsentrasinya dengan melihat grafik kalibrasi standar antara konsentrasi versus absorbansinya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Di sini adalah tabel baku mutu udara ambien nasional. Cara pencegahan atau pengendalian pencemaran udara oleh bahan kimia. Yang pertama, gunakan metode transportasi umum untuk mengurangi polusi. Yang kedua, memahami konsep reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, menanam tanaman anti polutan. Cara pencegahan atau pengendalian pencemaran udara oleh bahan kimia. Yang pertama, membuat jalur hijau di perkotaan. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Yang keempat, tanam tanaman penangkal polusi. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi di udara antaranya Dracaena, krisan, lidah buaya, bambu, lidah mertua, sirih gading, lili, seri rejeki, pakis, dan spider plant. Terima kasih, dan inilah pemaparan dari kelompok kami mengenai pencemaran udara oleh bahan kimia. Mungkin dari pemaparan kami tadi ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Nah, di sini kami membuka sesi pertanyaan dengan ketentuan, please on your camera, please introduce yourself, let's tell us for your question and wait a minute. Your question will be answered.